wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia dengan NIM 2504411127 dari kelas 2D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sistem Basis Data. Kita mulai dari latar belakang, mengapa kita memerlukan sistem basis data. Di era digital sekarang, kita hidup di masyarakat yang berbasis data atau data-driven society. Dulu, organisasi menggunakan sistem file tradisional yang kaku. Akibatnya, sering terjadi duplikasi data yang disebut redundancy, dan data menjadi tidak cocok atau inkonsistensi. Sebagai solusinya, dikembangkanlah DBMS untuk menyatukan dan mengamankan data secara terpusat. Namun, tantangan saat ini bertambah besar karena adanya fenomena big data yang membawa data tidak terstruktur dalam jumlah raksasa, sehingga memicu pergeseran dari teknologi SQL konvensional menuju sistem NoSQL. Berdasarkan tantangan tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang dikaji dalam makalah ini, utama mengenai mekanisme arsitektur 3 tingkat, perancangan database yang bebas era melalui normalisasi, implementasi query SQL, serta adaptasi NoSQL di era modern. Sebelum membahas teknisnya, kita harus tahu bahwa sistem basis data bekerja karena adanya kolaborasi 5 komponen utama. Pertama adalah hardware seperti CPU, RAM, SSD, dan perangkat jaringan seperti switch dan firewall. Kedua adalah software seperti sistem operasi dan engine DBMS. Komponen lainnya yang tidak kalah penting adalah data itu sendiri, prosedur atau SOP kerja, dan pengguna atau manusia yang mengoperasikannya mulai dari DBA hingga pengguna akhir. Masuk ke pembahasan inti, mengulas arsitektur 3 tingkat ANSI SPARC. Sistem membagi database menjadi level eksternal untuk tampilan pengguna, level konseptual untuk logika terstruktur tabel, dan level internal untuk penyimpanan fisik di hard disk. Keunggulan arsitektur ini adalah menciptakan independensi data, artinya jika administrator mengubah jenis penyimpanan fisik di level bawah, hal tersebut tidak akan merusak atau mengganggu kode program aplikasi yang diakses pengguna di level atas. Lalu, bagaimana cara merancang database yang baik? Langkah awal adalah membuat Entity Relationship atau ERD. Setelah struktur terbentuk, kita wajib mengujinya dengan teknik normalisasi dari tahap 1NF, 2NF, hingga 3NF. Kenapa ini penting? Karena jika struktur tabel tidak dinormalisasi, database akan mengalami anomali, yaitu error atau hilangnya data secara tidak sengaja saat kita melakukan operasi insert, update, atau delete. Rancangan tabel yang sudah ideal kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa SQL. SQL dibagi menjadi 4 kelompok perintah. DPL untuk membuat kerangka database, DML untuk memanipulasi isi datanya, DQL menggunakan perintah select dan join untuk menampilkan informasi, serta DCL untuk mengontrol hak akses keamanan data pengguna. Namun, untuk menghadapi data raksasa yang tidak terstruktur, kita juga membahas teknologi NoSQL. Dalam sistem NoSQL ini berlaku teorema CAP, di mana sebuah database terdistribusi harus berkompromi dan memilih 2 dari 3 sifat utama, yaitu konsistensi data, ketersediaan sistem, atau toleransi terhadap gangguan jaringan. Untuk membuktikan teori-teori ini, saya menerapkan studi kasus pada sistem informasi minimarket. Di sini kita mengintegrasikan tabel barang, pemasok, kasir, dan nota menggunakan hubungan primary key dan foreign key. Berdasarkan hasil uji coba, query dapat berjalan secara otomatis seperti pemotongan stok barang secara real-time saat transaksi dan penarikan laporan pendapatan harian menggunakan operasi inner join. Sebagai kesimpulan, perancangan database yang matang melalui ERD dan normalisasi 3NF adalah fondasi mutlak agar sistem tidak error.
NoSQL juga menjadi solusi wajib untuk melengkapi SQL di era Big Data. Saran saya, kedepannya sistem harus menerapkan prosedur backup otomatis secara berkala dan enkripsi ketat demi menjaga keamanan data organisasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.